Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanir wahamah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Dan juga marilah kita bersama selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita menengok kembali tentang sahabat yang dijamin masuk surga. Jadi ada sahabat yang dijamin masuk surga. Siapa itu? Yang pertama adalah Abu Bakar. Abu Bakar ini merupakan termasuk as-sabiqun al-awwalun atau orang yang pertama masuk Islam. Beliaulah sahabat yang selalu setia menemani Rasulullah SAW di dalam berdakwah. Jadi Nabi pun dalam berdakwah ada yang menemani atau menopangnya dalam beliau menjalankan dakwah. Dan Abu Bakar niki terkenal sahabat ingkang lembut, ya, ingkang sae, ingkang baik, ingkang jujur. Sehingga Abu Bakar niki diparingi gelar apa? As-Siddiq, jujur, berkata benar. Bahkan Abu Bakar nanti membebaskan budak 70 budak. Masya Allah. Termasuk ketika Bilal kedengaran masuk Islam, oleh majikannya Bilal itu disiksa. Disiksa namun apa? Ditindih badanipun Bilal kali batu panas. Daerah Mekah ini kan lumayan panas ya. Jadi ditindih kalian batu panas sampai seakan-akan Bilal itu gampangane bergumam, sampai beliau mengatakan ahad, 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 yaitu Esa, Esa atau Allah, Allah sebenarnya. Sehingga sampai ketahuan Rasulullah SAW pada waktu itu. Dan Bilal pun juga menyaksikan. Sehingga ketika Abu Bakar menyaksikan, maksudnya ketika Abu Bakar menyaksikan, dibelilah Bilal itu, dibebaskan dia. Jadi perjuangan Islam pada awal-awal itu sangat banyak sahabat yang diintimidasi, disiksa, ya, termasuk salah satunya Bilal itu. Dan Abu Bakar lah yang membebaskannya. Dan termasuk Abu Bakar niki seringkali nanti diancam ketika awal kali dakwah Islam itu oleh kaum Quraisy. Dan Bilal termasuk pengganti Rasulullah dalam artian ketika Rasulullah tidak mengimami sholat pada waktu itu karena beliau sakit. Dan Abu Bakar ini termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian yang kedua, sahabat ingkang dijamin masuk surga yaitu sinten? Umar bin Khattab.
Jadi Umar bin Khattab ini sahabat juga yang dia jamin masuk surga. Sahabat Umar ini awal kali sangat menentang Islam, ya, menolak, memusuhinya. Bahkan Umar itu badai membunuh Rasulullah SAW sebelum masuk Islam. Ya. Tapi alhamdulillah, ya, Rasulullah pun juga berdoa. Waktu ini pun ada dua Umar, ya Allah masukkanlah salah satu Umar menjadi penolong Islam ini yang itu alhamdulillah masuklah Islam Umar bin Khattab. Ya. Dan masa Khalifah Umar bin Khattab ini terkenal tegas dan jujur. Ya. Jadi kan pernah diceritakan kan ya, ketika beliau menjadi khalifah, kemudian ada seorang gubernur waktu itu yang ingin membangun masjid. Kemudian kebetulan tanah yang mau dibangun itu juga ada rumahnya orang Yahudi. Akhirnya dinegosiasi oleh gubernur itu agar tanah rumahnya orang Yahudi itu dibeli, ya, dibeli nggak mau, akhirnya dipaksa dibongkar. Ya. Akhirnya orang Yahudi itu bertanya-tanya, waduh, apa kok seperti ini Islam? Apakah seperti ini Islam itu? Ya, ini gubernur aja kayak gini. Akhirnya dia minta keadilan. Akhirnya dia melakukan perjalanan menuju khalifah, mau menemui Umar bin Khattab. Kurang lebih perjalanannya sekitar kurang 2 minggu atau 1 bulan katanya. Jadi lumayan jauh. Ketika itu ketemulah dengan seorang yang duduk di bawah pohon kurma. Ya, si orang Yahudi itu bertanya kepada orang yang duduk di pohon kurma itu dan mengatakan dia mencari khalifah umat Islam ini. Di manakah istananya? Dijawab pada orang yang duduk di bawah kurma itu, istananya adalah di atas tanah. Ya. Bagaimana pengikutnya? Pengikutnya adalah anak-anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya. Terus ditanya kayak gitu. Akhirnya orang yang ditanya, di manakah orangnya? Ya di hadapanmu ini. Ya. Akhirnya dia menceritakan bahwa dia punya rumah, kemudian dibangun masjid dan lain sebagainya. Akhirnya Umar geram, ya istilahnya marah, disuruh ambil tulang itu. Akhirnya digaris tulang itu seret, ya disuruh ngasihkan kepada gubernur itu. Akhirnya dibawa pulanglah tulang itu, ya jauh-jauh kok dikasih tulang. Dia mikir heran dan lain sebagainya. Ya, akhirnya dibawa pulang, tulang itu disampaikan kepada gubernur itu. Langsung gubernur itu ketakutan, ya keringat dingin, terus gemetar. Akhirnya nyuruh kepada pegawainya, ayo bongkar masjid, bangun lagi rumah orang Yahudi itu, bongkar masjid itu. Akhirnya orang Yahudi bingung, cuma tulang aja sudah ketakutan. Apa maksudnya ini? Ya, dijelaskan bahwasanya, wahai gubernur, engkau menjabat adalah amanah umat Islam. Engkau jangan semena-mena walaupun engkau menjadi seorang gubernur. Ya, ingat suatu saat kamu akan menjadi tulang berulang kayak gini. Ya, sekarang kamu harus ya kembalikan intinya lah. Kalau kamu tidak mau, kamu akan saya akan menjadi pengadilmu, ya, dijadikan tulang kayak gitu, macam dengan irisan pedang. Akhirnya Yahudi takjub heran, ya, dan dia melihat keadilan di situ. Akhirnya ngomong kepada mereka, tidak usah dibongkar. Saksikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Akhirnya Yahudi itu masuk Islam. Itulah keadilan umat Islam. Okay. Jadi intinya kepada umat selain Islam aja disuruh adil, apalagi kepada umatnya sendiri, ya, kepada saudaranya sendiri sama Muslim. Keadilan itu memang harus ditegakkan. Ihdilu wa aqrabu littaqwa. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 8. Berbuat adillah, karena adil itu mendekatkan diri kepada takwa. Kepada anak juga harus adil. Adil semuanya, kasih sayangnya, kemudian harta warisannya, kecuali wanita ya. Dalam Islam jatahnya wanita dengan
Islam ditegakkan, dan itulah yang insya Allah akan mendekatkan diri kepada takwa. Ya. Kemudian sahabat yang ketiga yang dijamin masuk surga yaitu Utsman bin Affan. Ya. Nah, Utsman bin Affan ini masya Allah ya, ini termasuk sahabat yang juga penyusun mushaf Al-Quran. Ya. Ya. Jadi Utsman bin Affan ini termasuk juga menjadi khalifah setelah Umar bin Khattab. Pada era kepemimpinannya, ya, Utsman bin Affan ini banyak melakukan perubahan dan kemajuan. Ya. Salah satu yang terkenal adalah pengumpulan mushaf Al-Quran. Ya, dengan dijadikan satu menjadi Al-Quran yang biasa kita baca selama ini. Bayangkan, Al-Quran ini dibaca sekian miliar manusia, pahalanya berapa banyak Utsman bin Affan ini? Karena beliau pencetus kebaikan, pencetus Al-Quran itu dijadikan apa? Buku, kitab. Nek seneng tasik lembaran-lembaran ngoten ditulis teng napa? Kulit ya, kulit binatang atau kulit kayu ya, berupa mushaf-mushaf lembaran-lembaran. Dan alhamdulillah disusun oleh Utsman bin Affan ini. Kemudian selain itu prestasi Utsman bin Affan yaitu beliau juga membentuk angkatan Islam pertama. Dan kelebihan beliau juga termasuk sahabat atau saudagar yang kaya. Namun di balik kekayaannya beliau sangat dermawan, ya. Sehingga sering ya, pada zaman itu ya sahabat dan penduduk sekitarnya menjadi makmur juga karena kedermawanannya. Kemudian yang selanjutnya adalah sahabat yang dijamin masuk surga itu Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib termasuk sinten menantu dari Rasulullah SAW dan juga termasuk keponakannya Rasulullah. Jadi Ali bin Abi Thalib ini ya, ibaratnya ngintin ikut Rasulullah, ya, belajar langsung juga dari Rasulullah SAW sejak masa kanak-kanak. Ya. Jadi setiane Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa diragukan lagi. Ya. Bahkan saking setianya Ali bin Abi Thalib itu pernah nyamar menjadi Rasulullah dengan berbaring di atas tempat tidurnya. Jadi waktu itu kan diserang oleh kaum Quraisy ya, rumah Rasulullah itu. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib di situ, disuruh, "Wahai Ali, gantikan tempat tidur saya." Ya. Kalau digantikan kan berarti ini mati. Ya. Rasulullah badai dipejahi oleh kaum kafir. Ya, Rasulullah keluar dan Ali bin Abi Thalib suruh ganti, masya Allah. Tapi gelem boten nolak. Waduh, aku sih enom Rasulullah, ndak wis boten. Jadi begitu setianya sahabat ini dalam membela Rasulullah sampai nyawanya jadi taruhannya. Dan alhamdulillah Allah selamatkan ya. Kemudian yang kelima, sahabat yang dijamin masuk surga itu Thalha bin Ubaidillah. Ya. Jadi Thalha ini termasuk orang yang pernah mewakafkan kebun Bairahu ya. Kebun niku ingkang menghasilkan panen yang sangat besar. Jadi ini pun diwakafkan untuk umat Islam. Dan Thalha ini pernah menjadi pelindung, pernah menjadi tameng Rasulullah SAW ketika perang, sehingga Thalha ini kehilangan jari-jarinya, bayangkan, karena ditebas oleh kaum kafir. Dan melindungi Rasulullah SAW, sehingga beliau dalam hadisnya menyampaikan, barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, hendaknya ia melihat Thalha bin Ubaidillah. Masya Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Jadi barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, hendaknya ia melihat Thalha bin Ubaidillah. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian yang selanjutnya, sahabat yang dijamin masuk surga yaitu Zubair bin Awwam. Zubair bin Awwam itu merupakan sepupu dari Rasulullah ya.
atau anak dari bibi Rasulullah. Jadi Zubair ini termasuk ke dalam golongan as-sabiqun al-awwalun ya, dan termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau ini masuk Islam usia 15 tahun. Bahkan beliau ketika Rasulullah dalam keadaan bahaya niku selalu melindunginya. Dalam hadis dijelaskan sesungguhnya setiap nabi mempunyai penolong atau khawari, dan khawariku adalah Zubair bin Awwam. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi sangat dekatlah sekali dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh sahabat yang dijamin masuk surga itu adalah Abdurrahman bin Auf. Ya. Jadi sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf ini termasuk saudagar yang kaya, ingkang sugih. Ya. Dan walaupun beliau wis sugih kemudian dijamin masuk surga, tapi masya Allah beliau tidak sombong. Ya. Boten angkuh, boten kikir, malah meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Jadi tidak ada istilahnya para sahabat Nabi itu ketika diomongi, disampaikan bahwasanya beliau dijamin masuk surga, berleha-leha boten. Bahkan kebanyakan menangis kepada Rasulullah SAW. Mohon ampun menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, banyak sedekah dan lain sebagainya. Lah beda mungkin selain sahabat mungkin kamu masuk surga, enak wis salat, apa enggak ngaji ya. Karena merasa dijamin surga, tapi para sahabat tidak. Dan termasuk beliau itu donatur besar di dalam perjuangan umat Islam. Ya, bahkan bisa jadi ratusan ribuan onta binatang ya. Yang dibuat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, sahabat yang dijamin masuk surga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Termasuk as-sabiqul awwalun ya. Dan beliau ini termasuk sahabat yang setia juga mendampingi Rasulullah. Ya. Kemudian yang ke-9 adalah Sa'id bin Zaid ya. Ini termasuk juga sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Kemudian yang ke-10 ya, Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Jadi beliau juga termasuk sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ya. Jadi alhamdulillah kita bisa mengambil hikmah insyaallah dari kisah-kisah tadi tentang para sahabat yang dijamin masuk surga. Kemudian kita pun juga termasuk golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau golongan ahli surga itu insyaallah rajin istiqomah beribadah kepada Allah, rajin menuntut ilmu, rajin bersedekah, rajin dalam beramal kebaikan, ya. Rajin ya, taat, selalu mengutamakan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah-langkahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahina minal qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahum darajat wa dha'if lahum hasanat wa kaffir anhum sayyi'at wa adkhilhum jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas salati